yang dibayar bisa 2 minggu sekali ya. Iya. Kan bingung. Gue bukan pegawai lu, Jing. Iya. Gue tolak bener. Ada kalau mau baca WA-nya ntar ya. Di sini gue gak enak gua. Tapi lu pernah nemu 8 gitu atau enggak konfigurasi line array? Kan minimal 6 atau enggak 8 gitu kan. Nemu itu ngeling semua gitu. Ngeling semua jadi satu. Pernah lu? Pernah. Daerah mana tuh? Waduh, Mas. Serius pernah? Serius. Nah, karena lu juga pegang brandnya juga kan? Enggak, kan udah lepas. Oh, udah lepas juga. Udah lepas. Udah kabur. Kalahkan Nabil Hussein. Halo, selamat datang di podcast audio nomor 1 di Indonesia. Gua punya penonton bayaran, Halo netizen semua, jadi kembali lagi di podcast Berani. Di sini tempatnya semua sound engineer, orang yang jualan audio, para pelaku audio berkumpul. Jadi di ini adalah pusatnya. Ngeri banget. Ngeri banget. Di sini tuh senior semua loh. Di sini senior semua. Dan kali ini gua nggak sendirian seperti biasa. Gue selalu membawa tamu. Kali ini tamunya rada beda nih. Ini orangnya nggak kalem-kalem amat, nggak lucu-lucu banget untuk ukuran sound engineer ya. Ini looksnya emang rada galak. Rada galak sama kalau nggak salah di lapangan juga emang dia suka nyemprot-nyemprot orang nih setahu gue nih. Langsung aja Om Jeff. Thank you for having me. Sedap. Bahasa Inggris dikit biar kelihatan pintar. Iya, orang audio soalnya kita banyak kerja sama bareng prinsipal soalnya. Bule. Om Jeff. Yes. Om, salam kenal sebelumnya. Siap. Gua juga lama tahu Om Jeff sebetulnya lebih di Facebook. Oh, Facebook. Wah, dipantau ya. Iya, gua udah pantau orang-orang Aduh, audio. ngeri nih jatuh cinta ntar repot. Dia gini-gini hobinya main golf katanya sih. Ya, cuman Bisa ya? lagi waktunya bisa aja. Waktunya bisa. Lagi waktunya bisa. Om Jeff, nih untuk para penonton kita sebutnya netizen. Netizen. Jadi mungkin boleh sedikit perkenalan, kira-kira nama, sibuk di mana, Oke. jenis kelamin. Jenis Nggak usah. Itu aja. Halo, salam semua netizen seluruh Indonesia. Sadar. Nama Jeffrey. Oke. Waduh, orang tua Flores NTT. Ya. Tapi lahir udah besar di Jakarta. Oh. Jadi KW lah, dibilang Betawi aja lah ya. Betawi. Sibuk di mana Om sekarang Om? Sibuk di mana? Berkantor tetap di daerah Pondok Indah. Jadi sistem engineer di Suara Visual Indonesia. Masih dari 2013 sampai sekarang. 2013 sampai sekarang. Belum bisa move on. Tapi Om JW, ini menarik karena setiap tamu yang datang ke sini gue selalu nanya. Om Jeff, lu lebih akrab dipanggil JW apa Jeff sebetulnya? JW sih lebih banyak JW. yang kenal JW. Itu nama panggung lu ya? Nama supaya rada samar ya. JW ya berarti ya? Panggilnya JW. Panggil JW. Sebenarnya JW itu Jeffrey Wadu sebenernya. Jeffrey Wadu, betul. Iya JW aja lah. JW aja ya. Panjangan kan. Oke Om JW, tapi kalau boleh tahu sekarang ini kan lu di SPI ini kan ya. Wah, siapa yang nggak kenal gila. Jeffrey Wadu. Tahu JBL, tahu Jeffrey. Wah. Iya, lu kan setenar itu kan di maksudnya di kalau orang tahu JBL atau orang kenal SPI. Iya sih, karena kan pertama kali ngantor ya di dunia audio tuh. Ya. Pas megang ditawarin produknya Harman. Sebenarnya ditawarin itu karena tertarik sama produknya sih, bukan pekerjaannya dulu. Oke. Jadi belajar audio itu kan pertama kali tuh ketemu namanya Soundcraft. Venue. Iya. Mixer lama-lama lah. Mixer lama itu. Speakernya JBL, SRX lama. Jadi pas ditawarin tertarik lah, karena sudah bosen jadi soundman juga. Jadi perlu tantangan. Nextnya apa nih tantangannya? Soundman kan segitu-segitu aja tantangannya. Ya. Venue gaung, venue nggak gaung, venue lapangan, venue indoor. Benar. That's it. Nah tapi kalau kita mau melangkah lebih itu lebih powerful kayaknya. Lebih powerful. Oke, sebentar, gua tarik dikit. Kalau misalkan tadi masuk SPI berarti sudah kenal dan sudah bekerja di dunia audio ya? Ya. Kalau boleh tahu dulu awal-awal lu kenal belajar main audio tuh kapan Dom? Emang hobi dari kecil atau? Enggak sih, jadi basicnya itu adalah anak-anak zaman ABG itu
dari sekolah SMA ya. Kita Oke. pelayanan dalam gereja sebenarnya. Layanan, oke. Dikumpulin. Sebenarnya pahlawan dalam hidup gue nih ada 3 orang sebenarnya. Ada namanya Agung Kapoyos, Buede. Om Agung, Om Uban, orang taunya. Iya. Ada omnya dia namanya Awi. Nah, itu yang ngajarin cara nyolder, ngitung seri paralel, Oh, oke. high impedan, low impedan. Oke. Nah, satu lagi untuk jadi sound engineer yang keren adalah Om Teten. Gua gak kenal tuh komputer. Nah, Tahun berapa tuh lu belajar pertama kali tuh? 90-an dia 95 ya, 94. 94, 95. Habis lulus sekolah deh. Oh, Nah, jadi Oke. lulus sekolah 93 SMA. oke. Nah, ketemu Om Teten, angkatannya kalau dibilang masih di atasnya Om Ludra sih. Ya. Mungkin siapa lupa tuh yang Betawi itu. Wah, gila tapi lama banget Om. Pasti yang kalau yang lama tuh pasti kenal. Nah, bayangin tahun 94 gereja itu kan nyewain alat sound system hanya untuk acara gereja. Ya. Waktu itu Bofit main di Manggalawana Bakti konser. Ya. Nah, gue in charge di monitor. Oke, monitor. Nah, Om Teten datang menganalizer speaker. Bose 302 subwoofer, 802 kacamata full range ya. Mereknya Gold Star. Gue nggak tahu itu suara pink noise, bayang itu tahun 94. Ya. Ini speaker kayak dirusak nih, orang bego ngomong nih. Oh, betul. Ya apain speaker gue, gila kali ini orang ya gitu kan, gila gitu kan. Tapi udah kelar itu, men, Enak banget. juara itu Bose, juara saat itu ya. Tapi Bose sih ngomong-ngomong zaman itu sih Bose juga cukup merajai ya. Iya, itu yang gue belajar banget dari beliau. Lu udah pegang mixer tapi di masa itu tuh. Udah jadi monitor. Tapi memang gue lebih banyak ke gereja ya. Lu udah jadi monitor waktu itu Wedges atau apa tuh? Zamannya Wedges emang. Zaman ada channel Feder sendiri namanya Wedges. Oh iya. Bukan Buat monitor di samping sini kan? Iya, monitor di samping. Iya. Itu sih zaman analog. Jadi kenal dari analog ke digital ya. Ya. Lumayan, alhamdulillah puji Tuhan gua mengenal era itu. Era itu. Dan pada saat itu belajar sendiri atau lu kan tadi kan ngikut orang apa diajarin sama orang nih. Setelah itu gimana tuh? Nah, zaman dulu tuh senior-senior kita nggak bisa mengedukasi secara teori. Jadi apa yang lo lihat, apa yang lo denger, apa yang dia rubah, itu yang lo pelajarin. Oke. Jadi lebih ngeliatin cara dia. Nggak ada tuh, paling kita nanya-nanya, lo hi-hats di berapa kok bisa enak halus kayak gini? Nih lo liatin aja nih gue giniin. Mateng. Nah, kelar kan zaman itu ya. Jadi harus lebih kreatif sih. Dan lu masih analog ya? Berarti ngeliatin EQ section yang dipisah. Kompresor cara kerjanya berapa milisecond. Kalau sekarang digital kan kelihatan. Oh, ini masuknya sekian, outnya sekian. Bisa diukur. Zaman dulu kan enggak, pakai di B160, lihat perasaan aja. Oh, nih cepet nih attack-nya nih. Oh, gitu. Ganas zaman dulu. Jadi kita dilatih untuk hearing sih, pendengaran sih. Dilatih pendengaran, bukan visual. Bukan visual ya. Nah, kita kan di zaman sekarang, makanya anak sekarang meng-EQ. Misalkan channel, misalnya speakernya nggak benar nih, speakernya udah high-nya udah banyak yang turun lah kualitasnya. Ya. Tapi pas saat dia mau nge-push dia takut. Oke. Kalau di zaman dulu kan dia nggak lihat visual. Enggak lah. Suara belum kena dia udak sedemikian rupa. Tapi suaranya benar, kalau visualnya salah. Ya. Gitu. Secara teori, lo salah lo ngebus sekian, tapi hasilnya tetap benar. Nah, yang penting hasil akhirnya ya. Iya, betul. Oke, setelah belajar dari 3 orang tadi yang lu sebut, lu sempat pernah mengenyam pendidikan nggak, sekolah audio gitu? Enggak sih, jadi gue lebih banyak ngikut misalkan ke distributor acara-acara. Oh iya betul. Itulah belum ada YouTube juga kan? Belum ada YouTube, belum ada sertifikat. Betul. Belum. Jadi kita ikut dulu tuh Pak Yuswardi Goshen. Gue belajar sure sampai hafal sampai jadi freelance-nya Goshen kalau buat masang antena direksional. Ya. Jeff, lo mau job nggak nih? Ada gereja nih pasang sekian-sekian wireless antena direksional. Nah, gue jadi installer freelance mereka. Betul. Nah, di situ gue belajar bener-bener di lapangan menghadapi itu, dapat edukasi dari bule-bule. Bedanya gue mengerti bahasa Inggris sedikit aja sih. Jadi dikit aja ya. Dikit aja lah. Belagu lah. Oke, tapi kalau misalkan tadi waktu pas belajar dari gereja mulainya. Iya. Dari gereja, setelah dari gereja ini mencoba buat ikut rental juga nggak sih lu? Rental paling cuman freelance aja sih. Pernah ikut rental apa pada zaman itu? Freelance tapi ya? Iya, jadi mana aja sih rental udah pada bubar juga sih. Banyak. Dulu kan di zamannya Princess dan gue
mempunyai rental juga, istilahnya Princess namanya. masih ada loh, nggak bubar loh. Iya istilahnya kan banyak jadi pecah-pecah namanya tuh. Nah gue ada rental namanya Direct Pro juga. Nah istilahnya Oke. dari situ gue ngumpulin semua acara pegang. Nah belajarnya lebih ke mandiri sih. Lebih ke mandiri. Lebih ke mandiri, beli buku walaupun bahasanya bahasa susah dimengerti tapi paling enggak nyangkut lah dikit lah. 20-30% Tapi berarti banyak banget yang lu pelajarin langsung karena praktek berarti. Karena praktek. Berjalannya di masa belajar ini butuh berapa lama sampai lu akhirnya bisa kerja sama bareng distributor? Sebenarnya sih karena background edukasi yang nggak nyambung ya. Dulu kuliahnya nggak nyambung Oh, juga. sempat S1. Enggak, gue D3. Lu pasti ketawa di semua netizen. Nah, sabar. Oke, apa? Perhotelan men. Aduh sampai muncrat gue tuh. Gue perhotelan. Ambil Sahid. apa? Perhotelan. Maksudnya perhotelan kan ada spesifik. Nah, kalau D3 tuh semua tuh. Oh, masih semua. Dari public area, housekeeping, semua masak. Nah, karena gue tertarik hotel ada maboknya, ada bartender sih. Disuruh kuliah tuh daripada bergajulan, balap motor, jadi joki, jadi pembalap liar, jadi balap resmi. Lu kuliah dong, bandel banget lu gitu. Kuliah, akhirnya apa? Karena ada jurusan mabok namanya bartender. Namanya Di bartender. perhotelan, nah di situ. Jadi karena di perhotelan dituntut dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, untuk setelah itu mempelajari dunia audio dengan basic bahasa itu, jadi teman-teman seangkatan gue lari duluan tuh, istilahnya gitu. Gue bisa ninggalin teman-teman tuh kalau dijabarin banyak sih yang masih hidup ya. Nah itu, lu gila lu udah sampai sini aja lu. Nah istilahnya itu, karena ada background bahasa sih sebenarnya. Oke, jadi emang bahasa Inggris penting banget ya kalau misalkan mau. Ya karena emang barang-barang audio rata-rata nggak usah deh barang baru. Pada zaman dulu belum ada YouTube. Sekalipun ada YouTube, yang review pasti bule. Betul. Review bule pasti kan. Mau nggak mau orang kita ini kan kadang beli barang, Mas belum ada reviewnya Mas, ada reviewnya tapi bule. Betul. Menyerah untuk make. Langsung menyerah untuk make itu biasa gitu. Langsung menyerah untuk make, habis itu telepon dia beli di mana, tolong diajarin. Nah kalau gue enggak. Gue lebih tinggi. Mixernya apa, duduk gue pelajarin sendiri. Mateng loh. Serius. Gue tuh join di CSA ya. Ya. Dan itu nggak dapat edukasi dari Singapura ya. Orang Singapura produk spesialis belajar sama gue bagaimana patching metrik, bagaimana ngirim metrik. Lucu kan, karena mereka nggak punya barang. Dengan reasonnya mereka nggak punya barang. Dengan reasonnya mereka nggak punya barang. Gue kan nggak ada barang. Jadi dia baca user gate ya, gue baca user gate. Jadi pas datang klinik di Indonesia belajar. Bro, gimana sih send to metric patching? Anjing nih orang nih. Tapi maksudnya kalau lu ngomong Singapura berarti ini prinsipal dong. Prinsipal. Belajar sama lu malah. Belajar sama gue dikirim ke sana ya cuman formalitas, tapi banyak hal yang gue belajar juga ya ke sana gitu. Bukan karena gue merasa powerful dan gue lebih dari dia, enggak, ada hal yang tertentu yang gue belajar banget dari mereka, apalagi sistem speaker lane array, betul. Nah, kebetulan gue ketemu Paul Bachman, gue ketemu Vinny Perok. Nah, itu engineer Metallica dulu di Clear Bros juga. Emang sih nggak enak ngomongnya dijancu-jancuin kalau di Indonesia ya. Fucking shit, you idiot, tolol. Tapi gue belajar sama Vinny Perok. Oh tatoan bang. Tabrak. Serius. Nah dia bekas di Metallica. Tapi lu diomelin tuh. Gue pikir gara-gara apa? Ya instalasi kita kan cablingnya nggak bener. Contoh. Meremehkan. Pakai switch hub yang merek. Di mata mereka, TP-Link tuh gembel. Wah anjir, kita di sini dah oke banget coy. Serius. Itu dilempar, fucking shit is garbage. Dia bilang nih sampah lo pakai. Lo harus pakai merek itu, gitu. Yang lain, ntar tenar lagi gue sebutin merek itu. Tapi emang kayak gitu, maksudnya segitunya ya? Sampai segitu. Switch hub sama juga, dia lempar bener-bener. Gitu. Wah, biasanya gue ngomelin installer ya, masang salah ya gitu. Hari itu diomelin. Gua sampah bener dari pagi sampai malam. Mati lu. Gue bilang nih hari ini lama amat ya, gitu. Lama banget. Nah itu memang belajar di situ bahwa idiotnya bangsa. Guanya sih bukan bangsa kita. Guanya sih yang idiot. Lu mau bawa-bawa gede lagi urusannya. Ntar gue repot lagi bangsa kita lagi. Sampai malam tuh kena semprot lu. Gua ada teman gua, ada Enril, ada atasan gua Marcel, itu kenyang hari itu. Dan itu gue belajar banget dari beliau bagaimana merapikan IP address perak semua. Jadi ada troubleshooting lo bisa tahu.
Oh, oke. Sedetail itu dia. Walaupun perawakannya nggak detail. Jadi nggak mau perawakan kayak begitu, tapi kerjanya benar. Wah. Etos kerjanya benar. Wow. Ngeri. Belajar dan masuk distributor, tapi lu kan sudah tadi sempat ngomong bahwa lu freelance, Ya. masuk rental. Freelance ini maksudnya apakah lu emang dulunya juga menjadi soundman atau sistem engineer yang muter-muter ke rental-rental atau gimana? Ya, jadi kalau dibilang soundman dulu Glenn awal-awal. Ah, serius? Bantuin Glenn sempat. Almarhum? Iya, almarhum Glenn. Wah. Almarhum Tahun Glenn. berapa tuh? Itu 2000-an ya? 2000-an, masih sempat sering bantu tuh. Belum Kenal Nabil Husain berarti pada zaman itu ya. Belum ada Nabil Husain belum nongol ya, belum terbit saat itu belum. Ya. Jadi dulu masih almarhum Yosep sebelum Yosep. Oh, sempat bantu berapa tahun? 2 tahunan lebih. 2 tahunan lebih bantu Glenn. Sempat ke Rio Febrian juga. Oh, Rio Febrian sama-sama kan Mas Agung, Bung John. John. Ya. Dan lebihnya dulu sama bareng-bareng sama GMB kan, Giving My Best. Oh, Giving My Best. Kapoyos. Oh, tahun berapa dari awal Giving My Best malah? Terakhir megang Sydney itu The Best Is Yet To Come di tenis indoor. Nah, gue di monitornya, Agung di FOH-nya. Gitu. Nah, gue sama Moko kan recordingnya. Moko. Mas Moko. Gitu. Jadi orang tuh banyak ngelihat gue nggak terlalu terbit. Memang nggak putih kan, jadi orang gelap ngeliat gue. Iya, ini orang udah gelap di mixer gelap lagi. Mixer gelap gitu. Jadi terserah gue mau ditaruh di monitor ataupun FOH. Memang pelacur banget, jadi terserah lah mau dikasih kayak gimana. Oke, kalau untuk orang lama kayak lu pasti lu mengalami yang namanya peralihan dari sistem analog ke sistem digital. Ya. Nah, ini gue selalu tanyakan hal ini kepada orang-orang yang lettingan lu lah. Karena ini pasti belajarnya kayak belajar sesuatu dari nol, Om. Betul. Iya kan? Betul. Lu ngerasain kan? Ngerasain banget. Keringetannya Nah, ngerasain. perbedaannya ada dua menurut gue bagi perbedaannya ada dua. Ada orang yang punya kesempatan lebih mudah untuk belajar si digitalisme ini. Ada orang yang punya kemauan tapi nggak punya akses untuk belajar digitalisme ini. Ya. Nah, lu pada saat itu gimana tuh? Lu termasuk orang yang mana tuh? Apa lu sudah di distributor belum tuh? Belum masih juga? jadi soundman. Jadi pada saat gue pertama kali ketemu Alan Head TTL T112 itu masih England ya. Ya, betul. Jadi UPH itu beli tuh satu sistem sama EAW. Kairos, EAW mixernya itu. Tahu gue. Nah, gue kenal Bung Niki, gue kenal Leo, mereka yang trainingin gue. Itu AC di samping itu. AC di samping gue, tapi gue keringetan sampai segede gini. Pas acara ada reverbnya yang hilang lah, apalah. Tapi itu TTL awal-awal ya? Awal-awal yang suka hang, yang suka hilang tiba-tiba, nggak tahu hilangnya manusianya yang ngilangin. Wah, itu gue belajar itu pertama kali, dan gue orang yang nggak itu bedanya orang Indonesia sama bule. Oke. Orang Indonesia ini pada yang gerombolan gue ya, dikasih mixer apapun sikat. Oh, digital, oke. Nah, kalau lo enggak lah, gue ini cuan hilang. Gitu. Ya. Jadi lebih ke nyali sih, lebih ke nyali sih. Jadi dikasih digital, hayo aja. Oh, konsepnya begini. Ternyata nggak lama juga belajar itu. Sampai akhirnya semuanya beralih ke digital. Iya. Lu udah nggak pakai lagi insert, sekarang efek udah ada wave. Iya, betul. Ada plugin. Cuman kalau memang bicara kualitas audio, sampai sekarang sih kelas misalkan gue ngomong Yamaha CL, lawan MH aja nggak menang. Gitu Soundcraft MH4 gitu ya. Gak apalagi Series 5 nggak menang untuk kualitas audionya. Karena lu pegang. Karena pernah gue pegang. Nah, karena lu juga pegang brandnya juga kan? Enggak, kan udah lepas. Oh, udah lepas juga. Udah lepas. Udah kabur. Jadi karena di gereja gue dulu pakai MH4. Jadi kan gereja gue akhirnya beli Yamaha juga CL. Gue berasa banget perbedaannya pada saat kita main kenceng, main ngebut gitu. Suaranya tetap solid di analog. Betul, beda tebelnya preamp itu beda. Jauh, sekalipun kabel lu butuh jauh lebih banyak. Orang cuman ganti mixer doang, kita play main beda jauh. Beda jauh sih, benar sih. Tapi ada pengalaman nggak waktu peralihan dari, karena analog ini nih lu semua apa kabel mesti bawa sangat banyak. Sedangkan ketika digital simple lu untuk sampai ke snack digital lu aja lu kadang tinggal redundant ya, lu cuma dari kabel UTP paling 3 biji. 3 biji. Nah, lu pernah nggak punya pengalaman menarik waktu pas dari analog nih, chaos-chaosnya atau gimana gitu, ngeset sebuah konser atau sebuah sistem? Kalau sistem analog kita kerjanya tuh bisa 4 jam untuk setup
setup Setup ya? FOH aja ya. FOH aja tuh membutuhkan waktu 2 jam sih. Kerak, itu kompresor insertnya sudah berjalan apa enggak. Kadang-kadang kan suka terbalik send returnnya dia. Betul. Ini udah bener apa enggak. Nah itu butuh waktu lama. Tapi kalau di era digital kan Udah tinggal patchingan doang. tinggal patchingan jalan semua udah gampang. Jadi sesimpel mungkin. Jadi sama aja kayak lu tuning sistem Ya. pakai manual microphone halo Ya. cek 1 2 dibandingin pakai analyzer kan cepatan analyzer Sebutan analyzer benar. gitu. Jadi kalau balik ya sesimpel mungkin era digital itu. Enak banget. Ya. Mixer digital yang pertama kali lu pelajarin. Ya itu Allen and Heath Oh tadi ya. 112 Ya, iLife 112. langsung kelas jagoan istilahnya di era itu ya. Tapi bukan kelas jagoan, pada zaman itu memang adanya baru itu kali. Emang sudah ada. Iya, ya Yamaha kan ada berapa yang recording ada. Udah ada yang ngeluarin ya, tapi maksudnya di untuk kegunaan live udah keluar tapi. Karena live ya karena taunya itu doang sih sebenarnya. Digital udah ada, cuman kita taunya bangsa Indonesianya taunya saat itu Satu aja. satu. Jadi yang memperkenalkan itu kan Kairos lah. Kairos betul. Untuk istilahnya belajar nyemplungin sama sering ketemu dulu Meki TL ya apa lupa atau ada digital juga tuh. Iya. Meki itu lupa gue tipenya apa. Tapi banyak banget karena dulu mixer besar kalau mau dipakai, kalau mau pakai mixer besar biasanya yang familiar dulu Midas Heritage. Iya. Itu udah kelas-kelas rental gede, yang punya itu kelas jagoan network. Iya. Nah, itu yang punya, tapi kalau yang biasa Nggak ketemu. Nah, dulu di Game Bay juga dikasih sempet di Jiko Diwan zamannya Dewan baru Diwan keluar. ya. Nah, ada temen gue yang tadi ogah, jangan, gue nggak mau. Dia mintanya ya udah PM Yamaha. Oke. 4.000, 5.000 gitu. Dibandingin dikasih digital daripada dia keringetan. Tapi memang di masa-masa itu orang-orang yang seletingan sama Om JW ini memang punya masalah yang sama. Peralihan ke digital tuh kadang mereka yang sampai waduh, udah jalan sama artis soalnya nih. Lu jalan sama artis gak sih sekarang? Sering bantu artis juga gak sih? Ya sekarang ini gue yang pertama gue Francisir. Itu yang utama tuh gue tuh. Apa namanya? Francisir. Jadi Francisir tuh artis utama gue. Oke. Tak terkalahkan tuh. Kalau dia udah telepon gue pasti Berangkat. Pertama yang paling pertama. Kedua gue megang Armada. Oh sekarang megang Armada? Armada sama Kemana-mana? Hah? Kemana-mana pasti lu? Jadwal cocok aja. Asal jadwal cocok aja. Karena kan tahu sendiri backgroundnya masih nyangkut. Pilihannya gitu. Mau pilih full band, gue harus ngilangin pelayanan gereja. Oke. Sama gue harus lepas dari company. Wah. Tapi puji Tuhan alhamdulillah gue dikasih jadwal dan gue milih ini. Nah, gue jalan di situ. Oh, berarti second linernya selain lo di siapa kalau di Armada? Yang utama sih ada Uda Rizal. Ungu. Oh. Dia megang ungu gitu. Kalau bentrok automatically gue yang di urutannya. Oke. Selain Armada? Ya paling mah Bam Samson. Oh, Samson lu pegang juga dari kapan? Oh, dari tahun kemarin sih baru. Belum lama. Kalau Armada udah lama. Ya lumayan. Wih deh. Jadi masih ngamen-ngamen karena memang ya susah ya. Jadi ada satu kerinduan sih. Oke. Kerinduan mixing tuh adrenalinnya, jari gemeter-gemeteran gimana. Benar. Nah, itu enak banget. Dan bisa menaklukkan sistem yang tidak sistem. Ya, sistem yang tidak sistem. Oke. Ya kan? Oke. Jadi cuman kalau gue bahasa dulu gue bilang adalah bukan sound system tapi hanya only sound. Only sound without system. Tanpa sistem. Ya. Nah, kadang-kadang itu kebahagiaan kita pada saat kita bisa menaklukkan. Ya. Sama venue sih ya. Ya, kalau outdoor mah aman-aman aja sih. Betul. Cuman pada saat kita di outdoor ketemu seperangkat itu yang nggak sesuai kan, ya udah sih. Yang ada aja dikerjain. Oke, kalau gue boleh tahu, lu kan jalan lama sama Armada nih. Armada punya radius tersendiri nggak? Ada. Permintaannya apa? Itu lo yang buat kan? Kesepakatan bersama udah ada defaultnya. Jadi ada ya paling ada beberapa mixer lama yang dibuang-buangin. Contoh, minimal apa kalau Armada? M32 mau? M32 udah pasti deh. Sonic View masukin dong Sonic View. Sonic View. Coming soon ntar ditulis. Sebenarnya gini, balik lagi kesalahan bukan kesalahan lah, mungkin ketidakpengetahuan distributor ya. Oke. Kalau zaman sekarang kan soundman muda itu sudah berbahagia zamannya. Dapat edukasi tentang mixer kayak kemarin. Iya, acara Sonic View ya. Acara Sonic View. Jadi mereka sudah langsung bisa terjun kalau rajin mau datang gitu. Seusia kayak gua aja masih mau nengokin gitu. Ya. Masih mau karena pada saat kita dituntut
venue-nya atau rentalnya punya alat itu, kan kita Minimal tahu ya. minimal tahu paling enggak. Nah kalau zaman dulu ya, kalau kita balik lagi yang awal-awal Ya. Digico Dewan, nah belajarnya masih apa? Sedangkan distributornya masih pelit ilmu. Distributor pelit ilmu. Ada dua kemungkinan ya, distributor pelit ilmu atau enggak distributor memang belum tahu juga. Nah itu yang gue bilang balik. Kendalanya kayak tadi tuh, prinsip yang di Singapura tuh. Ya. Nah itu cuman itu. Dulu nggak ada edukasi. Jadi kita belajar anjing nih gimana nih. Sen aux aja berantem nggak ketemu-temu. Set aux dong. Domelin nih mixer nggak bener nih. Nih gue yang malasnya digital. Nah itu dia karena edukasinya yang nggak dapet. Padahal digitalnya aman. Padahal digitalnya aman. Itu sih. Oke, kalau misalkan tadi ngomong si Armada tuh kalau riders mixernya minimal apa? Minimal standar M32, QL masih mau. Jual masih mau. Atasnya nggak ada masalah. Oh siap. Kalau yang atas UL apa? Digico bisa pegang? Digico. Yang mana nih? Banyak tipenya nih. Ya SD7, SD9 sih udah, SD9 tapi udah. SD7 belum pernah pegang gua. Malah belum pernah ketemu SD7. Oh, oke. Tadi mixer kalau mixer berarti semakin tinggi ya oke aja lah ya. Nggak masalah. PA bebas. minimal punya nggak sih? Bebas aja. Dia ada standar misalkan kayak. Custom gitu mau nggak lo? Konser di daerah mana gitu tuh dikasih custom pernah nggak lo? Nah, gue nih jeleknya soundman yang nggak pernah nuntut nih. Oh, oke. Gue kadang-kadang nggak pernah nanya yang namanya gue di FOH nih pakai apa mixer. Nah itu gue cuek dikasih ini. As long nggak analog deh ya. As long kalau analog lengkap pun nggak masalah bagi gue. Asal temen-temennya ada aksesorisnya. Nggak masalah bagi gue. Tapi kalau kayak speaker, kalau ngitung riders ya ada DNB, Ya. gitu. Ada istilahnya Akustik ya. akustik, tetap ditaruh juga riders yang internasional tuh ditaruh. Kalau custom kan nggak mungkin dia taruh apa? Iya. Dia taruh brand itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ditaruh ya. Tapi pernah nggak konser gitu ketemu custom? Lu nggak nanya, lu nggak apa sampai sana, anjir. Iya. Custom nih. Gue terakhir main Batanghari custom. Lineray. Oke, itu lu nggak tahu. Nggak tahu. Datang ngelihat terus anjir custom. Ya nggak apa-apa sih. Pertama kali yang lu lakuin apa? Gue setel lagu dulu. Kadang-kadang gue setel lagu dulu. Tes dulu. Sistemnya bener gak nih? Gue dengerin. Subnya mana mas? Ini subnya stereo atau auxiliary. Dan gue orang yang lu mau stereo auxiliary oke. mau mono sub nggak ada masalah. Karena kesian. Ubah dong. Gitu. Ya udahlah jalan aja lu mixing. Karena itu bagian dari pekerjaan lo, tanggung jawab lo. Gak usah banyak nuntut lah. Ya udah jalan kita dengerin. Pasti ada alignment yang kadang-kadang gini. Ini seluruh box depan sama belakang kencengnya beda tuh, nggak sama. Akhirnya mengedukasi orang. Nah, gue selalu bilang gini. Itulah bedanya custom. Kalian tuh nggak punya kalkulator. Ya. Nah, lu paling bodohnya paling nggak angle itu lo pakai laser aja. Lo tempel di setiap speaker. Ya. Lo naik. Oh, ini targetnya paling atas sampai mana? Tengah itu sampai mana targetnya, pakai laser aja tempel. Nah dari situ kita blocking di powernya. Nah kalian atur levelnya. Oh manual tapi ya. Manual mau nggak mau. Nah di crossover di manajemen speaker di LMS. Nah itu kalau bisa outputnya satu-satu. Paling topnya satu, output satu. Yang tengahnya output 2. Yang paling bawah near field-nya output 3. Jadi semuanya bisa dikontrol. Betul. Ini enggak. Satu untuk semua. Lo pikir TV gitu kan. Wah, lu pernah nemu 8 gitu atau enggak konfigurasi lineray? Kan minimal 6 atau enggak 8 gitu kan. Nemu ini tuh ngeling semua gitu. Ngeling semua jadi satu. Pernah lu? Pernah. Daerah mana tuh? Waduh, Mas. Serius pernah? Serius. Nah, yang paling bete adalah pas saat kita mixing dia ngutak-ngetik manajemen speaker. Oh. Suara tuh berubah-berubah kan jadi. Nah, itu yang gua nggak tahu ilmu dia dapat dari mana. Dari mana? Gue bilang, Mas, gak usah diutak-atik. Kalau lo takut jebol, lo limiter aja, lo batasin nih. Makanya dari awal lo hitung level ping noise lo misalkan itu di masternya berapa, plus 6. Nah lo hitung aja di input manajemennya plus berapa. Lo mau kasih toleransi. Kalau lo takut, lo kompres aja inputnya, lo batasin. Nih lo gak lebih dari plus 6, kompres. Betul. Input, outputnya udah lebih aman karena inputnya sudah terjaga. Itu hal yang paling bodoh yang gue bilang, paling gampang. Jadi jangan takut speaker itu jebol atau apa. Sound engineer akan ngerti kok. Oh udah di limit,
oh dia akan main di situ. Dia akan tahu, kecuali kalau yang cuman dia maksain, ya udah kalau lu malah disengajain sama sound engineer. Oh lo limit, oh dia gas terus aja. Terus aja sekali ya. Banyak yang begitu. Gua kan waktu itu istilahnya jadi sistem engineer di rental, sampai mentok-mentok. Udah gila. Karena rental itu ngasihnya nggak sesuai dengan spek kapasitas yang di lapangan. Harusnya pasang 16, dia hanya pasang 8 misalkan 8 mending 12. 8. Gue mintanya 12. Oke. Bung, cuman ada 8 kita. Mati lo. Mati. Yang main ganas-ganas semua lagi. Ya kan? Band-bandnya ganas semua. Ada Dewa. Oke, woi, gila. Ada Jamrud. Wah, semua ganas-ganas lah tipe-tipikal band metal itu. Ngeri ngeliat level. Ada Slang juga. Waduh. Dan itu nggak ada lo junior, nggak ada lo senior. Kalau level Bleed Master sampai mentok mereka. Karena apa? Mereka belum dapat sound yang mereka mau. Ya. Dia paksa sedemikian rupa. Wow. Bagaimana lu jagain itu speaker nggak rontok? Oke, ceritain sedikit aja kalau lu Apa? punya pengalaman event di mana nih? Event di mana, entah lu sebagai sistem engineer atau sebagai operator. Oke. Pengalaman terburuk lu event apa? Dan kenapa? Buruknya tuh kenapa? Waktu itu sempat 2019 namanya Buperta. Buperta. Jadi di Buperta Taman Mini Cibubur, dan itu sehari 25 band. Sehari 25 band. Sehari 25 band. Nah, kita sehari aja 24 jam. Soundcheck itu jam 5 jam 4 pagi tuh minta soundcheck tuh band-band gede. Nah tutupnya tuh bisa jam 1 kita main. Bayangin sampai segitu. Nah buruknya adalah persiapan. Dan speakernya hanya punya 8 kiri 8 kanan yang gue bilang tadi. Meninggal itu mah. Fix meninggal. Bagaimana lo menjaga sistem itu bertahan sampai 3 hari? Ya istilahnya ya udah lo cara manual aja, gue kasih fan, kipas, in out. In-nya gue kasih, hadapannya, outnya gue kasih lagi buat dia buang hawa. Buatnya. Jadi itu yang harus sirkulasi panasnya dulu di power yang lo bisa jaga. Oke. Kedua, lo harus saklek sebagai sistem engineer yang ngatur ngeflow-nya sama kru band. Oke. Yang minta blockingnya di sini. Oke. Lo sehari 25 band, kalau dia minta pindah di sini, wah mati lo, nggak nyampe sampai jam 1, jam 9 juga udah pingsan semua kru. Iya sih. Jadi dibikin shift gitu, shift pagi sama sore ganti orang. Mixer itu ABC. Paling krusial itu sehari 25 band. Bikin kepala 25 band pusing, berapa? tanggung jawab lo sebagai sistem engineer, speaker itu nggak boleh jebol. Pakai apa gitu? JBL Vertec 4888. Subnya custom. Nggak mungkin jebol kali kalau JBL mah. Iya. Tapi sejarahnya kan sebelumnya itu kan banyak jebol melulu. Gua turun bantuin nama Rental Infinite kan sebelumnya jebol-jebol. Oh, Infinite. Oke. Ya, sebelumnya jebol bermasalah ini. Karena ketidaktahuan mereka dari beli awal, karena nggak beli sistem. Oh, parsial. Gitu. Jadi gua dateng nggak bisa, bro. Lu nggak bisa begitu. Lu harus begini-begini, dan mereka akhirnya nurut. Oke. Gitu, dan mereka dapat edukasinya juga. Dulunya nggak dapat edukasi. Ya. Jadi hanya beli putus lah istilahnya. Beli putus doang, benar. Banyak kan rental gitu. Oke, sekarang Om Jeff sibuk juga sebagai sistem engineer tadi kalau bilang. Sistem engineer. Ya. Gua pengen nanya, kalau seorang JW melihat sebuah venue yang akan, let's say bilanglah nih mau jadi proyek nih. Venue nih mau jadi auditorium nih. Hal pertama kali kalau lu sebagai sistem engineer, karena gue yakin semua sistem engineer tuh beda-beda caranya. Pertama kali yang lu cek apa sebelum sampai menentukan, oh gue harus pakai speaker ini segini banyak, subwoofer segini, titiknya di sini. Yang pertama kali gue dateng, gue pasti minta layout. Oke. Ada nggak SketchUp-nya? SketchUp ya. Atau ada nggak apanya? Gue minta itu, data itu dulu. Habis data itu dulu, misalkan tempat venue-nya udah ada, misalkan datanya nggak ada. Ya. Kita main di JCC, udah pasti nggak punya data. Nah, gue akan survei dulu. Gue hitung semua. Hitung semuanya. Terus gue dapet 3D-nya, panggungnya, desain panggungnya seberapa, ininya di mana. Kalau gue pakai speaker brand, automatically itu punya kalkulator kan. Betul. Jadi nggak ngomong, oh wattnya 10.000, udah nggak ngomong itu. Udah betul. Tapi bagaimana kalkulator itu menghitung kebutuhan terhadap ruangan. Audiensnya sampai mana, ininya sampai mana, ada perlu outfill atau enggak, atau perlu center fill atau enggak. Nah itu baru ngedesain di situ.
Kalau memang sebagai sistem engineer ya, bukan sistem sebagai engineer. orang kerja di rental. Betul. Itu perbedaannya itu sih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa penting kadang yang namanya venue untuk dijadiin, entah lu mau set buat rental atau mungkin sebelum jadi proyek. Ya. Seberapa penting akustik ruangan buat lo? Karena nih karena ada aja orang yang oh iya udah nggak apa-apa sih kalau misalkan gini nanti saya bisa akalin. Ada tuh orang yang kayak gitu tuh. Nanti gaung ada yang sampai ngomong nanti gaungnya ini bisa saya potong. Oh, Tapi itu sales tuh biasanya. Tapi nggak di akustik. Enggak, itu sales biasanya. Oh gitu ya? Ya. Menurut lo gimana tuh? Kalau gue bilang salah, penting banget. Lu beli speaker yang ratusan miliar, puluhan miliar pun nggak akan ada guna. Gue pernah main terakhir lah, simfoni untuk Tanah Papua, lumayan. Speakernya keren banget, siapa yang nggak kenal alat akustik? Hey, Ya kan? gila. Temu Gor situ, kelar bro, kayak brand Cina udah. Lu serius. Pantulannya, orang nyanyi vokalnya nggak jelas. Karena kan gedung itu kan kita bicara treatment ya. Iya, venue dulu nih. Bagi gue gagal, kenapa? Karena treatmentnya nggak dikasih gedung itu. Kalau lo main di Tenis Indoor udah bagus. Lo main di sana waktu di Jayapura main di itu kelar. Lo nyanyi apa sih? Tapi ada orang yang ngomong kalau lah itu kan speaker udah mahal, masa nggak ada sih teknologinya? Nah, itu kan balik itu sales. Kalau teknologinya nggak ada, bisa mengarahkan sedemikian rupa, tapi menghilangin gaung itu nggak mungkin. Ya, menghilangkan gaung itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi mengarahkan speaker, tunggu audiensnya full, Ya, penontonnya full itu masih mungkin. Tapi itu cuma berapa persen? betul. Kita ngomong apa adanya. Makanya gue bilang bahasa sales sama bahasa engineer teknik itu bertentangan. Kita nih engineer pasti diomelin, gue jadi nggak laku bro. Betul. Nah, pokoknya lo yang ngobatin gimana caranya. Nah gitu kita bisa ngakalin. Oh ada bagian di sini yang harus lokasi. Gitu. Ya. Tapi kalau pantulan kita masih bisa mengarahkan speaker. Tapi kalau gaung nggak bisa. Kalau gaung nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Berarti kalau ada orang yang bilang gue bisa nih motong gaung ruangan nih, nggak usah di-treat. Iya, paling kayak misalnya gaungnya di frekuensi berapa. Tapi tetap aja ada buntutnya juga, Buntutnya suara, juga. ada reverb time-nya juga. Oke. Nah, gaung itu kan reverb time-nya itu harus dikurangin berapa persen gitu. Sama gue mau nanya lagi. Tadi selain jalan yang sering kan memang jalan bareng Armada. Ya. Pernah nggak lu punya pengalaman yang paling lu nggak bisa lupain juga Hmm. waktu pas bawa konser? Entah itu buruk, maksudnya nggak yang sampai lu nggak bisa lupa karena dia membekasnya karena buruk banget, gagal, fail atau enggak karena gila ini kali ini bagus banget. Oh. Terakhir sih main keren tuh di Medan nih gua kemarin tuh. Medan. Pakai Martin ya. Wah, Ada Renere ya. Rizky gitu. Sangar. Engineer sangar enak banget. Gua masa di situ, wih enak banget mainnya. Mood pemain di Kendari juga enak. Di Kendari itu malah pakai sistem tahu RDW lokal apa enggak ya gua nggak tahu deh. Karena Metin Jerman kayaknya. iya. Nah, dia pakai itu. Tara 210 ya. Iya, 210. Jadi bedanya kalau lo pakai nggak bisa disamain sama brand ya. Kalau brandnya pasang 6, lo harus pasang 8. Gitu. Jadi brand itu tetap brand itu lebih pengalaman gue main ya, brand itu lebih kencang berapa box lah. Oh gitu Bedanya. ya. Lo harus nambah box untuk mencapai Nguber lah ya. total balance-nya si frekuensi itu si brand tetap lebih padat, lebih kencang. Oke. Gitu. Misalkan kayak gue masang JBL VTX V20 6, lo harus lebih dari 6. Karena emang itu udah terbukti berapa kali gue coba. Anjir nih kencang banget nih speaker nih gitu. Yang biasa-biasa lo harus lebih banyak masaknya. Baru ketemu, baru kita enak mainnya. Benar. Buat nguber sih ya. Buat nguber, jadi nggak maksa. Oke, nah selama nih di luar dari topik yang tadi lagi, selama lu jalan bareng sama Ramadan. Armada, menurut lu sendiri satu kata buat ini band? Ini band lama, lumayan solid, dan gue setiap jalan konser sama Armada itu nggak pernah sepi. Iya sih. Masanya cuman gue malesnya apa kadang-kadang closing bro. Kenapa? Pergi pagi pulang pagi kan itu yang jadi senjata closing. Oh iya, kenapa lu ke situ masalah? Karena kan jadi gini, kalau lu main 4 band atau 7 band nih atau 5 band, kita kan speaker udah diperkosa sama band-band sebelumnya. Betul, udah capek. Nah kadang-kadang gue dapat sisa yang speaker berapa box itu nggak
Twitternya udah nggak bunyi. Lu apa yang lo lakukan kalau lu udah jadi band penutup? Pas dapat, waduh, pincang ya. Tapi serius pernah begitu? Iya. Mateng lah. Ya nikmatin aja sih. Apa yang mau dinikmati? Tapi sebetulnya orang juga nggak tahu sih ya, sorry ya. Orang nggak tahu juga. Orang nggak tahu sih sebetulnya sih. Cuman tinggal ngomong, bro, kayaknya yang kiri pincang ya. Ini gitu suaranya agak berat ke kanan, temen ngomong bukan komplain ya, cuman menegaskan aja sih. Info doang. Oh ya om, ntar cek dulu ke depan gitu. Wah gila, tapi memang itu sering banget ya, apalagi kalau misalkan konser-konser panjang kayak Synchronize, With the Face. Itu biasanya kalau nggak pakai liner speaker yang memang lu udah sering digeber, udah sering kerja keras, agak susah sih. Makanya kan kenapa rata-rata gitu-gitu sekarang DNB nih udah sering juga gue liat di konser-konser tuh ada DNB, karena emang lu mau digeber berapa kali juga ya, maksudnya itu barang memang capek, cuma durability untuk tetap bisa habis ini pokoknya masih sanggup gua. Karena mereka kan bukan membanggakan speaker brand, tapi kan gini, setiap tahun coba lo riset deh, setiap tahunnya speaker itu SPL-nya nambah. Setiap tahunnya speaker SPL-nya nambah? Emang ya om? Coba cek DNB sebelumnya subwoofernya dB-nya berapa SPL. Oh iya. Sekarang udah berapa? Kenapa gitu ya? Nah berarti kan kebutuhan orang makin liar nih, makin ganas gitu. Jadi gaya musik sekarang pun untuk subwoofernya kan nambah. Coba dengerin house music. Iya. Jadi mereka tuh sudah ngetes itu sedemikian rupa kebutuhannya. Nah kalau speaker yang lain lu misalkan beli di Cina, nah sama nggak SPL-nya? SPL mungkin bisa aja sama. Nggak mungkin pasti sih. Di bawahnya. Beda, coba lu cek secara bunyi ya. Cek bukan secara akte lahirnya dia. Kalau brand kan memang sudah terbukti. Mereka sudah punya riset, mereka sudah pasti shout out sama teman-temannya seangkatan, ada awardnya juga. Ya betul. Nah tapi kalau pakai brand Cina awardnya mana? Kan kita bisa bertanya, maksudnya ada nggak untuk ukuran segini? Nah itulah perbedaannya, makanya kenapa brand itu sometimes lebih konsisten. Iya. Gitu. Dan limiternya berjalan bener karena udah presetnya pabrik, lu jangan aneh-aneh deh. Iya benar. Sebuah sistem ya. Sebuah sistem. Nah pastinya bekerja aman sesuai dengan kemampuan subwoofer. Yang nggak aman itu adalah lu memaksakan harusnya pasang 8, kenapa lu pasang 4. Aduh. Nah engineer itu nggak mau ngerti kadang. Udah pasang 4, boxnya kurang banyak, digas aja. Nggak menyesuaikan speaker yang ada. Oke, tapi kalau Om Jawi sendiri, karakter mixingan lu lebih kemana? Pumping ya. Apa? Pumping. Orang nggak jarang denger gue tuh main lembut. Main lembut? Pasti kenceng. Oh pasti kenceng. Maksudnya lebih kenceng di atas atau lebih kenceng di subnya? Lu lebih yang ke bass banget? Padet. Ngerti dong, kalau padet pasti padet. Pasti padet. Pasti bottom. Gue nggak aliran yang nusuk-nusuk di kuping, nggak. Pasti padet. Iya. Tapi lu pernah tahu nggak sih mengenai satu fenomena yang sangat viral di negeri ini? Horeg. Oh ya. Lu tahu ya? Iya. Lu ngikutin nggak tuh? Ya. Yang konfigurasinya gini, linernya 4 nih. Subwoofernya tuh 3:1. Karena gini, ya mereka sudah mengaminkan suara itu benar kayak begitu. Gitu ya? Jadi kalau dibilang salah ya enggak, seleranya mereka itu. Tapi kalau lu ke Jerman lu salah. Kalau ke Jerman salah. Kalau ke Jerman salah. Ya kan? Oke. Tapi kalau lu ke sini Jerman yang salah. Ya kalau ke sini Jerman yang salah. Iya. Gue pernah brand dari Jerman datang. Lu jual ini di Indonesia lu nggak bakal laku, gue bilang. Kenapa? Sub lu nggak nendang. Dia tuh pede banget bawa. Wah lu nih. Gue bilang ntar lu gue ajak keliling ya. Gue bilang gitu, gue ajak keliling lo ke Horeg gitu. Iya. Soalnya itu kan ya seperti yang kita tahu sendiri bahwa nggak main-main subnya. Nggak main-main. Sub 12 atasnya 4 doang. Ya dulu kan istilahnya gue pernah bawa brand nih, paguyuban se-Jawa Timur waktu itu. Michael Maestro tuh ngundang gua sebagai distributor, mengedukasi tentang mereka dulu belum pakai digital management, masih analog. Digital DLMS. DLMS gimana kalau analog? Masih crossover biasa. Oh, masih. Nah, gua bawain gua kesian pertama gua bawain mixer sama
speaker. Oke. Demoin ke mereka. Oh iya digital. Dulu tuh digital belum familiar sama mereka tuh. Ya. Seriously, zaman Expression Soundcraft tuh. Ya, buset. Terus dia bilang, gue mixingin pertama kali gue mixing dangdut di situ. Dia bilang suaranya kayak CD ya. Mereka. Tapi kok JBL sampai segini doang ya? Aha. Gitu, nggak nendang. Ya iyalah nggak nendang. Lu 18, 15 semua 12 lu tumpuk semua. Speaker gue cuma sepotong doang. Nah, di situ jadi mengenal budayanya teman-teman di Jawa Timur. Ternyata sub itu harus dominan. Oh iya. Tapi Kalau bisa nggak perlu di delay. tapi akhirnya pas mereka di zaman udah bisa menggunakan DLMS, menggunakan analyzer, gue sebagai brand minder juga sempet sama dia. Iya. Anjing, gue kalau nggak jago nyeting, nggak bisa nyeting, kalah bagus sama mereka. Iya sih, karena custom tuh bisa tiba-tiba jadi bagus. Serius, gue dengerin. Wah, terakhir aja di acara Tangsel custom tuh. Anjir, gue bilang nih gue bisa pulang sama mereka kalau memang nggak berpengalaman nyeting ya. Iya. Gitu, tightnya dia, wah. Iya Jadi sih. hati-hati juga. Bener sih. Karena emang zaman sekarang menurut gua netizen sekarang tuh udah pada pintar. Karena apa? Karena edukasinya gampang. Salahnya distributor. Salah. Mengajarkan mereka lebih jauh, pinter sekarang. Kayaknya kita juga kayaknya salah nih bikin tutup kayak gini nih. Mungkin habis ini nanti kita Om Jeff ini adalah tamu terakhir kita. Setelah ini kita akan review makanan ya. Jadi berhasil banget edukasinya untuk teman-teman di audio Indonesia. Benar. Tapi Om Jeff, kalau Siap. misalkan ada satu kesempatan yang masih pengen lu, waduh gua tuh pengen banget sebetulnya ini mimpi gua terakhir. Ini salah satu atau enggak mimpi salah satu mimpi terbesar gua. Lu mau ngapain? Udah semua masalahnya ya. Weh, gila. Iya, masalahnya udah Atau semua. mungkin mau jadi sound engineer buat satu artis yang lu kayak wah ini dia nih Satip. Jadi kalau misalkan ya kalau jadi mixing artis sih masih malu ya, gue masih banyak yang jago-jago. Pinter banget gitu. Kalau paling ya kayak gospel dari luar ya, alirannya gospel. Oke. Kalau gue lebih Israel gitu ya. lebih mixing. Gue pencinta bass sama drum masalahnya. Ini Itu dia sih. nih. Karena kenapa gue padat? Karena demennya di situ. Warnanya gue di situ. Berarti pagi pulang pagi lu cocok dong. Pagi pulang pagi lu cocok harusnya dong. Itu kan awalnya aja udah dek. Betul. Cuman speaker gue udah kurang berapa box masalahnya. Kualitasnya udah nurun berapa dB gitu dia. Iya. Lebih ke situ sih istilahnya. Oh, Lebih gospel ya. Gospel. Jadi yang gue apa ya? mau main di tenis indoor, di Istora, jangan di Istora lah, GBK lah ya. Itu yang jadi kerinduan, karena gue memang belum pernah konser kayak macam megang di GBK. Tenis indoor mah udah muntah ya, maksudnya udah Sedap, sombong banget ya, ya. ya maksudnya venue-venue segitu lapangan biasa. Sering Tapi lah. naklukin GBK kan nggak gampang masalahnya. Ya, Teman-teman yang bisa mixing di GBK sebagai sistem engineer jago itu. atau jadi sebagai sound engineer-nya, itu bagi gue mereka luar biasa. Karena nggak gampang. Bener. Kayak misalkan di Jizz, mereka komplain atau apa. Kalau gue lebih menghargai, emang lu gampang. Ya. Dengan budget segitu bisa mendesain suara rata begitu. Kalau bule kan enak. Ya. Must be harus sekian. Ya. Ada kalkulator di kita kan budgetnya bro. Nggak masuk. Selalu mentok di situ ya. Nah, selalu mentok di situ. Oke, kalau boleh tahu harapan lo buat industri audio apa? Cuman gini, gue bangga sama profesi audio ya, soundman atau engineer ya. Karena mereka itu nggak pernah mengharapkan belas kasihan ke pemerintah di masa tua. Oke. Kalau artis merengek mereka di hari tua bermasalah. Ya kan kita lihat lah di sosmed apa. Padahal dulunya paling tajir. Benar. Tapi sound engineer artis di masa tuanya kemana? Iya sih. Nah itu yang gue dari podcast ini adalah menyentuh Iya. pemerintah. Lu kemarin ngurusin artis, dulunya kan dia tajir. Benar sih. Nah audio engineer rental di masa tuanya itu gimana? Apakah mereka punya BPJS? Apa mereka punya asuransi? Apa kan enggak? Apalagi rata-rata mereka semua freelance lagi. Freelance. Jadi kalau mereka nggak jago nabung,
Terus gimana? Dan nabung juga rata-rata susah kalau jobnya nggak banyak-banyak amat kan. Nah, tanggung kalau sebulan cuma 3. Kan ketakar. Maksudnya ya minimal lu nerima gope. Makanya itu, gue bangga itu. Nggak ada yang namanya, mereka hanya berserah sama Tuhan aja sih. Iya sih. Sedangkan itu mereka berserah ke pemerintah. Di kita kan nggak ada. Asosiasinya juga ada tapi mungkin belum maksimal. Berarti lu pengen harapan lu pengen bahwa pemerintah lebih bisa memperhatikan para pelaku industri audio ya. Iya, tapi Industri yang kreatif lah ya. yang kreatif yang di bawah ya. Istilahnya gitu. Kalau artis atau musisi, Iya. mereka memang bayarannya udah lebih besar dibandingin soundman. Enggak. Jauh. Gue rasa nggak ada per-10-nya Nggak ada. bayarannya mereka kok. Nggak ada. Kan. Makanya gue teman-teman, kalau teman-teman gue yang dibayar murah, gue suka, bro ngapain lu? Kalau bahasa Palembang nih anak Armada, ngapoi. Ngapoi. Dengar-dengar juga lu ngasih harga kemurahan juga, kata gimana dong? Gue perasaan dibilang engineer yang mahal kalau ngelihat mana WA gue ya. Oke. Gue ngomong apa adanya. Gue megang Jangki Mangki. Ada satu anak bos Jangki Mangki dulu pernah, Nabil Hussein pernah pegang, katanya pernah pegang dia, dipegang Nabil Hussein. Oke. Makanya gue tarif, gue patok Apa Funky Monkey? Jungki Mungki. Oh, Jangki Monkey. Jungki Mungki. Itu gue ada datanya sampai sekarang gue ngapus. Itu sorry gue kalau nyebut angka itu 5 juta. Ah, serius lu? Serius. Orang kalau mau manggil lu jadi operator nih. Istilahnya gue kalau dibilang patok murah enggak juga, tergantung. Tapi kalau lu berteman sama gue 4 juta. 12,5. Enggak lah, gue enggak akan karena pertemanan ya. Gue enggak, ya udah jalan aja bro, yang penting ada bensin sama makan. Lo tau dong perut segini dong. Pasti asik-asik aja sih. Nah kalau kayak gereja kan gue juga ngitung juga untuk nyeting. Karena gue takut skill gue diambil. Iya sih. Iya, jadi enggak. Jangan coba-coba sih memang kalau itu jangan coba-coba sih kalau itu. Gue kembali besok sama temen gue, ada namanya, gue panggilnya Opa ya. Opa. Dia apa sih nama gereja gue lupa, jadinya Palembang. Bro ini budget teman-teman nih, jalan aja bro, lo atur aja. Gue nggak enak malu. Oke. Dulu kok gue tembak sekian, Mati. berangkat. Pas kita udah berteman, guanya jadi malu, jadi nggak enak. Gua. Terserah lo budgetnya berapa, gampang lah. Yang penting lo tahu, gue ke rumah bandara itu 400.000, ya kan? Karena Grab ya. Gue bilang gue 400.000. Jadi paling enggak lu perhatiin itu deh, sama gue makan di sana udah. Iya. Kita kan berteman di sana asik-asik. Iya. Dan lagi free juga, kan lagi free. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang budget gue murah, lu mesti berteman dulu sama gue. Tapi malah kayaknya orang-orang kayak lu malah ngerusakin budget, Om. Gara-gara pertemanan kan jadinya kan orang jadi nggak mikir, udahlah gue udah kenal sama cewek jadi cewek aja kan. Jadi kan beda dong pertemanan yang mana. Jadi nggak universal. Kalau band kan kita nggak berteman. Oke, Kita profesional. Nah itu yang dibedain nih. Kalau band rata-rata kita profesional, nggak berteman. Kan ada manajemen. Ya. Yang dibayar bisa 2 minggu sekali ya. Ya. Kan bingung. Gue bukan pegawai lu, Jing. Iya, Gue freelance, mesti 2-3 hari cair dong. Cair dong. Enggak, 2 minggu ya bro, ikut manajemen nih. Lah. Oh gitu. Oh, ya udah next jobnya. Waduh, padat. Ada beberapa yang gua tolak ya. Gue tolak bener. Ada kalau mau baca WA-nya ntar ya. Di sini gue gak enak. Bro, ini tanggal segini Agustus ini dikasih jadwal. Waduh, gue kayak udah jalan Armada. Padahal belum ada jadwal. Belum ada jadwal juga. Iya. Iya, mengenai teknis lah ya, kurang dihargai pembayaran. Kadang gue juga kesel juga sih. Kenapa harus nanti ya Hamin segini? Padahal kan kita semua tahu artis nggak mau manggung kalau Hamin 1 nggak lunas. Nah itu. Kita semua tahu. Jadi ngapain lo tahan-tahan rezeki freelance? Iya, Freelance kan? Itu orang itu soalnya tuh. Bukan staff kan? Bukan staff, betul. Kecuali masuk staff dalam manajemen deh. Iya. Dan misalkan gini, oke, gue megang artis si A, dan gue hanya megang elo. Nah lu mesti ada pegang gaji pokok dong. Benar. Jangan by freelance, Benar. by event gitu. Jangan dong, nggak cengli. Tiba-tiba ada dia nggak jadi manggung atau cancel gitu jadwal, kan rugi Benar-benar. si soundman ini. Nah itu yang gue sering bahas sama teman-teman. Maka yang bilang
Gua murah, gua nggak tahu juga tuh sumbernya dari siapa. Oke. Nah, Om mungkin boleh dikasih wejangan buat para netizen yang masih muda atau mereka yang masih baru-baru mau masuk dunia audio. Kira-kira pesan-pesan yang lu mau sampaikan buat mereka apa? Oke. Untuk teman-teman bisa yang di audio, jangan pernah merasa udah paling jago. Jadi kalau misalkan ada distributor punya acara, kegiatan, knowledge produk, itu adalah ilmu. Jadi jangan pernah stop untuk belajar. Karena teknologi jalan terus, akan lebih canggih. Ilmu itu nggak akan pernah stop. Jadi semangat terus, kejar. Jangan pernah puas bahwa lu udah canggih. Kalahkan Nabil Hussein. tapi ini adalah point of view yang apa namanya, motivasi yang memang harus gua kalau belajar minimal guru gua kalahin. Iya. Kalau gua dulu waktu awal main drum, kalau gua satu beat nggak lebih bagus daripada guru gua, gua akan tetap mainin beat itu sampai nanti suatu saat kayak, gua bisa tunjukin kalau at least cuma beat doang, bikin beat doang sama beatnya guru gua kayak punya gue jauh lebih saklek, punya gue jauh lebih tight daripada lo. Iya dong, kayak misalnya anak gue engineer juga, dan dia harus lebih jago dari gue. Bayangin gue bisa sistem engineer itu di umur mulai nyeting secara analyzer itu di 33. 34. Anak gue baru 23, 24 umurnya, tapi sudah bisa analyzer segala. Udah jago banget. Nah, berarti kan udah larinya kenceng dibandingin gue. Dia udah secara skill umur gue udah ketinggalan. Begitu. Jadi emang harus lebih bagus daripada yang bagus. Iya sih, emang sih. Jadi nggak salah kalau misalkan punya motivasi untuk bisa lebih canggih dari Mas Nabil Hussein sih. Sebetulnya. Gue dimusuhin Mas Nabil nih. Ampun suhu. Mas Nabil dia ya. Gua enggak ya. Tapi tepuk tangan buat itu orang rendah hati banget dan sangat keren. Humble banget. Nanti salah satu anak muda yang, karena umurnya di bawah gue ya, jadi gue anggap dia anak muda. Anak muda yang wise banget ya. Panutan itu salah satu panutan gue kalau engineer tuh kayak wah gila. Gue pernah nanya Mas Nabil kalau misalkan diundang artis gitu suruh jadi soundman-nya, kalau boleh tahu rate card-nya berapa, dan lu tau jawabannya apa? Gue nggak pernah matok saat dipanggil, gue bisa, gue berangkat. Nah itu kan juara. Gitu. Jadi kayak orang udah gak akan menilai dia harga dia, tapi dia nggak pernah matok. Gue kayak belum tentu kalau misalkan gue ada di posisi dia, gue bisa bikin gue. Tapi kalau bukan karena rendah diri udah nggak ada lagi. Bukan karena rendah diri, karena dunia audio sempit banget men. Itu lu lagi. Cuman yang gue mau pertanyakan, kalau dia nggak matok, besok dipanggil band itu dia datang lagi nggak? Asal bayar ada nggak 2 minggu setelah event. Oke Netizen, ini kali ini bareng Om Jeff. Om Jeff, thank you banget udah datang. Thank you banget udah nyempetin datang ke Promedia. Dan untuk netizen semua, gue percaya, gue yakin kita semua belajar banyak dari video ini. Dan jangan lupa untuk netizen, tahun ini Promedia lagi ngejar Om buat subscribernya tembus 100.000. Sekarang udah 54.000 ya, kurang lebih setengah lagi lah. Paling nambah dikit lah dari. Iya, betul. Dan untuk netizen semua, bagi kalian yang punya teman-teman kalian rental punya barang yang cukup oke, yang mau kita grebek bisa banget. Jangan cuma request ke sini, kita nggak bisa ke sana, Bos. Kita nggak punya akses, kita nggak sehebat itulah bisa punya akses ke semua rental di Indonesia ya. Beberapa ada, beberapa kita juga nggak ada gitu loh. Dan di samping itu ada ini dia merchandise. Jadi ini adalah kaos merchandise batch pertama. Dan ini nanti setelah batch ini habis, ini nggak akan produksi lagi. Kalian bisa cek di Tokopedia. Untuk harga sendiri 150.000. Ada yang tanya bisa nggak beli offline? Langsung aja chat di adminnya Instagram Promedia_solution. Nanti akan diarahin ke Tokopedia dan Shopee Netizen Store ya. Netizen Store. Jadi sampai sini aja. Jangan lupa untuk selalu support kita selalu dengan cara subscribe, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya, supaya kita makin semangat bikin kontennya. Karena ini lagi sebetulnya kita mulai ini tuh agak telat. Di zaman pandemi, sound engineer banyak yang kosong. Kita mulai setelah di pandemi mau beres, sampai akhirnya beres beneran.
sound engineer mulai sibuk. Mulai sih jadi ribet. Awal-awal kalau mau diajakin bisa. Sekarang udah nggak seenak dulu Mas. Udah nggak sefleksibel dulu. Sampai kita yang kayak oh ini Mas kalau Mang sibuk banget, gua nyamperin deh kita ketemu di mana. Berarti lebih enak jadwal gue ya, aman. Benar. Karena kaki dia ada di kantor sebelah sana, jadi masih oke lah ngajak dia lah. Oke, jadi sampai sini dulu. Tetap semangat selalu bersama Pro Media, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.